Oke, oke. Saya minta kerjasamanya untuk hari ini dan selanjutnya ya. Kalau ada apa-apa boleh kabari saya. Pak. Duduk aja santai. Bagaimana proyek yang di desa sama di kota? Aman Pak, semuanya. Sebenarnya di sini itu ada anggaran dana totalnya 600 M. Nah, saya meminta kerja sama Anda. Yang pertama, yang di desa itu sebenarnya ada dana sama 300 M, di kota sama 300 M. Nah, untuk yang di kota, saya butuh kerja sama Anda buat kepentingan presiden. Tetapi buat di kota, buat di desa itu tidak perlu anggaran segitu sebenarnya. Cuma cukup 150 aja lah. Yang penting kita sama-sama tahulah kerja sama dikit. Gak bisa gitu dong Pak. Tadi kan sama dana di desa sama di kota harusnya. Tenang aja, itu biar saya yang urus, biar saya yang handle. Anda cukup ikuti kemauan saya. Anda tenang aja. Kalau ada apa-apa, biar kabari saya aja. Ya udah Pak. Siap. Terima kasih. Siap. Saya duluan ya. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih infrastruktur itu apa? Infrastruktur adalah seluruh struktur dan fasilitas dasar yang diperlukan untuk kegiatan masyarakat ataupun perusahaan, baik fisik maupun sosial. Infrastruktur merupakan pendukung utama dari sistem sosial dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Lalu, pembangunan infrastruktur secara merata di seluruh Indonesia merupakan wujud sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Infrastruktur yang memadai dapat membangun dan meningkatkan daya saing sebuah negara, menyatukan bangsa yang wilayahnya terbentang luas, membangun peradaban baru, meningkatkan konektivitas antar wilayah di Indonesia. Sila kelima Pancasila mengandung nilai-nilai seperti keadilan, keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghargai hak orang lain, gotong royong, kerja keras dalam mewujudkan kemajuan yang adil dan merata. Adapun tujuan penerapan sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bidang teknik sipil yaitu 1. Mewujudkan keadilan sosial dalam pembangunan infrastruktur. Gunanya agar seluruh lapisan masyarakat baik yang berada di daerah, perkotaan maupun pedesaan dapat merasakan manfaat dari pembangunan infrastruktur secara adil dan merata. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara daerah maupun daerah maju dan daerah tertinggal. Yang kedua, menjamin pemerataan akses dan kesempatan. Gunanya dalam proyek-proyek teknik sipil, tujuan utama adalah memberikan akses yang setara kepada masyarakat terhadap fasilitas umum seperti jalan, jembatan, dan sistem irigasi, sehingga tidak ada satupun kelompok yang terpinggirkan dan dirugikan. Lalu yang ketiga, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan memastikan bahwa proyek pembangunan tidak hanya menguntungkan satu pihak saja, tetapi dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Melindungi kepentingan masyarakat dan lingkungan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya mengutamakan aspek teknis dan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kepentingan sosial. Hal ini bertujuan untuk menjaga kualitas hidup masyarakat dan alam untuk generasi mendatang. Yang kelima, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Tujuan lainnya adalah untuk mengelola anggaran pembangunan secara transparan dan adil, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan dana yang dapat merugikan masyarakat dan memastikan hasil proyek tepat sasaran. Nah, dengan tujuan-tujuan tersebut, penerapan sila kelima dalam teknik sipil berupaya menciptakan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, ada manfaat. Berikut adalah beberapa contoh manfaat dari penerapan sila kelima Pancasila dalam bidang teknik sipil yang berhubungan dengan keadilan sosial. Yang pertama, ada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan infrastruktur yang merata seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya akan mempermudah akses masyarakat ke berbagai layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Misalnya, dengan adanya jalan yang baik, akses menuju daerah terpencil menjadi lebih mudah, yang pada gilirannya meningkatkan mobilitas dan peluang ekonomi bagi masyarakat di daerah tersebut.
Yang kedua ada mengurangi ketimpangan sosial dan ekonomi. Dengan pembangunan infrastruktur yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, akan ada distribusi kesempatan yang lebih merata. Masyarakat di daerah terpinggirkan atau daerah miskin dapat menikmati manfaat pembangunan yang setara, seperti akses ke pasar, peluang pekerjaan, atau fasilitas pendidikan yang lebih baik. Yang ketiga ada akses yang setara bagi penyandang disabilitas. Dengan memperhatikan aksesibilitas dalam proyek teknik sipil, seperti menyediakan fasilitas ramah disabilitas, misalnya trotoar khusus, lift di gedung publik, dan fasilitas transportasi yang inklusif. Penyandang disabilitas dapat mengakses ruang publik dan fasilitas dengan lebih mudah, sehingga mereka memiliki kesempatan yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pekerjaan hingga pendidikan. Keempat adalah pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Dalam proyek teknik sipil yang berfokus pada berkelanjutan seperti pembangunan bendungan atau infrastruktur yang ramah lingkungan, manfaat jangka panjangnya akan dirasakan oleh seluruh masyarakat. Sebagai contoh, dalam pengelolaan sumber daya alam yang bijak, kita dapat mengurangi risiko bencana alam dan memastikan ketersediaan air bersih atau energi yang merata bagi masyarakat. Yang kelima ada peningkatan kesejahteraan ekonomi. Pembangunan perumahan yang terjangkau seperti rumah susun atau kawasan pemukiman yang layak huni akan memberikan kesempatan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk memiliki tempat tinggal yang aman dan nyaman. Ini akan meningkatkan luas kualitas hidup mereka dan memberi mereka kesempatan untuk berkembang lebih baik secara ekonomi. Yang keenam, pemberdayaan masyarakat dan partisipasi publik. Dalam perencanaan dalam proyek teknik sipil, melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap hasil pembangunan. Partisipasi publik dalam proyek perencanaan infrastruktur memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat terakomodasi dengan baik. Hasil pembangunan dapat dinikmati oleh semua pihak secara adil. Secara keseluruhan, penerapan sila kelima Pancasila dalam teknik sipil membawa manfaat besar dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Oke, lalu selanjutnya yaitu kesimpulan mengenai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang disebut IPTEK adalah Pancasila memberikan pedoman dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kebijaksanaan. Ilmu pengetahuan harus dikembangkan untuk kesejahteraan umat manusia dengan menjaga martabat dan etika. Selain itu, Pancasila juga mengarahkan perkembangan IPTEK agar memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dengan tetap memperhatikan keadilan sosial, keberlanjutan, dan juga moralitas. Dengan demikian, IPTEK juga harus digunakan secara bijak dan bertanggung jawab demi kesejahteraan bersama. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Pendidikan Pancasila kelas B dengan judul Implementasi Sila Kelima Pancasila dalam rancangan proyek infrastruktur untuk kesejahteraan masyarakat. Perkenalkan, nama saya Zahra Algani Putri dengan nomor akhir NPM 033. Perkenalkan, nama saya Naya Anini Putri dengan nomor NPM 2470111058. Perkenalkan, nama saya Wisnu Aji dengan NPM 066. Perkenalkan, nama saya Najwa Hanapi dengan akhiran NPM 134. Perkenalkan, nama saya Raila Mandasiaan dengan akhiran NPM 029. Perkenalkan, nama saya Adi Surya Irawan dengan NPM terakhir 138. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.